Selamat malam sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Tentunya pada malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun dari EQ8 Channel. Lagi sebentar kita akan membahas gimana ciri-ciri orang yang akan menjadi tumbal pesugihan dan gimana ciri-ciri orang yang menjadi korban tumbal pesugihan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua sebagai antisipasi awal praktek dari ilmu-ilmu sesat yang akan merugikan banyak orang loh guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari saksikan video ini di EQ8 Channel. Inilah tanda-tanda seseorang menjadi tumbal pesugihan loh guys. Berikut adalah ciri-ciri seseorang dijadikan tumbal pesugihan. Jangan sampai kamu mengalaminya. Di zaman modern seperti ini, sekarang rupanya masih banyak yang mengandalkan praktek dukun ilmu hitam untuk yang jelas mendapatkan keuntungan loh guys. Termasuk keinginan untuk sukses dalam bisnis hingga menjadi kaya raya. Beberapa orang rela menghalalkan segala cara untuk termasuk melakukan pesugihan untuk memperoleh kekayaan yang melimpah dan juga keuntungan secara pribadi. Praktek pesugihan ini adalah melakukan persekutuan dengan bangsa jin. Biasanya akan ada perjanjian yang melibatkan tumbal sebagai timbal balik atau feedback jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Tumbal yang diminta bisa beragam loh guys, tergantung perjanjian yang disetujui, mulai dari hewan hingga nyawa manusia. Wow, luar biasa sekali jahatnya. Bahkan kerabat dekat dan darah daging sendiri. Sulit memang dijelaskan dengan logika. Tindakan keji seperti ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah dibutakan oleh benda. Korban yang dijadikan tumbal pun bisa saja tidak mengetahuinya, namun ada beberapa ciri-ciri yang ada pada orang yang dijadikan korban tumbal pesugihan. Lantas apa tanda seorang menjadi tumbal pesugihan? Yang salah satunya adalah mencium wewangian. Selanjutnya adalah mencium wewangian yang tidak tahu di mana sumbernya, di mana mereka pun berada. Ia akan mencium aroma wangi yang misterius, entah dari mana datangnya. Wangian yang sering tercium adalah aroma kemenyan, kembang, dan juga melati. Semakin berusaha menghilangkan wangian itu, maka semakin tercium aromanya. Gelisah dan sulit untuk tidur di malam hari contohnya juga. Orang yang akan dijadikan tumbal pesugihan biasanya akan gelisah pada waktu malam hari. Bahkan seringkali merasa kesulitan untuk tidur. Nafasnya juga akan merasa sesak serta tenggorokannya rada-rada kering atau juga gatal. Suasana tempat tinggal juga berubah drastis loh guys. Ciri yang paling umum bagi seorang yang ditumbalkan yaitu berubahnya suasana tempat di mana dia tinggal menjadi agak mencekam, menyeramkan. Secara mendadak tempat tinggal orang tersebut menjadi tidak nyaman atau panas, membuat resah dan lain sebagainya. Kemudian sering datangnya binatang-binatang aneh yang muncul di lingkungan tempatnya tinggal. Mendengar suara atau bisikan aneh juga. Orang yang dijadikan tumbal pesugihan akan mendengarkan suara-suara atau bisikan-bisikan yang beraneka ragam. Calon tumbal ini biasanya mendengar suara lonceng atau angklung, gemericik air hingga bisikan merdu yang memanggil-manggil namanya. Sering melihat makhluk halus contohnya. Seseorang yang akan dijadikan tumbal pesugihan biasanya diikuti makhluk-makhluk astral atau makhluk halus yang saya bilang tadi. Dan makhluk halus ini terkadang hanya menampakkan dirinya sekilas tuh guys. Namun makhluk-makhluk ini akan terus memburu dan mengejar korban pesugihan tersebut. Merasa dibututi ketika orang yang sudah
dijadikan target tumbal pesugihan, mereka akan merasa diputuki makhluk halus kemanapun mereka pergi. Hal ini membuat target merasa was-was. Perasaan ini biasanya dimulai dari 40 hari sebelum hari ritual pengambilan tumbal. Mendengar suara aneh sudah kita bahas tadi. Selain melihat penampakan dan mendapat mimpi buruk pada malam hari, tumbal pesugihan biasanya kerap mendengar bisikan-bisikan aneh yang tak diketahui asal muasalnya. Suara tersebut terdengar memanggil namanya. Pelaku pesugihan biasanya memberikan barang-barang tertentu kepada calon tumbalnya, seperti misalnya makanan, minuman, uang, atau sembako. Barang-barang ini sebelumnya telah diberikan mantra khusus yang mengundang jin atau makhluk halus. Jika tumbal pesugihan atau menerima barang tersebut atau memakannya atau menggunakannya, itu menjadi tanda menerima mereka terhadap perjanjian tak terlihat atau perjanjian gaib. Misalnya sakit mendadak, sehabis itu setelah menerima barang tersebut, salah satu tanda awal bahwa seseorang menjadi tumbal pesugihan adalah mengalami sakit mendadak tanpa sebab yang jelas, guys. Misalnya tubuh terasa lemas, demam tinggi, atau penyakit aneh yang sulit didiagnosa oleh dokter setelah mengkonsumsi pemberian dari pelaku pesugihan. Jika seseorang biasanya sehat namun jatuh sakit tanpa penyebab jelas dan susah disembuhkan secara medis, mungkin bisa saja dia menjadi tumbal pesugihan atau korban tumbal. Juga kerap mengalami perubahan perilaku secara drastis. Sering mengalami mimpi buruk. Orang yang calon tumbal pesugihan sering mengalami mimpi buruk pada malam hari yang berulang-ulang terus-menerus loh guys. Mimpi tersebut bisa berupa perasaan dikejar orang yang tidak dikenal, jatuh dari ketinggian, atau bertemu makhluk menyeramkan. Perubahan perilaku drastis ini menyebabkan dia menjadi linglung. Korban mengalami perubahan perilaku yang mencolok, misalnya mereka yang tadinya ceria menjadi murung, sering merasa sedih, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Bisikan ini sering kali mendorong korban untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal atau membuat mereka merasa takut dan terisolasi sampai melakukan hal yang sangat buruk. Kematian yang teratur dalam keluarga juga merupakan cirinya. Keluarga yang menjadi target pesugihan sering mengalami kematian yang berulang dengan pola yang teratur. Misalnya 1 bulan, 1 tahun, atau 1 atau 2 tahun sekali. Hal ini dipercaya sebagai jadwal pengambilan tumbal yang telah disepakati pelaku dengan jin yang diajak perjanjian. Kematian akibat kecelakaan berulang, misalnya korban tumbal pesugihan sering meninggal karena kecelakaan dengan pola yang sama. Misalnya setiap anggota keluarga yang menjadi korban meninggal atau meninggal di lokasi tertentu seperti tikungan, jalan, atau tempat sepi yang juga sama tempatnya. Kematian dengan penyakit yang sama misalnya juga bisa menjadi ciri. Jika kematian tidak disebabkan oleh kecelakaan, maka penyakit yang menyerang adalah sering sekali dalam bentuk atau jenis yang sama. Contohnya, anggota keluarga pertama meninggal karena serangan jantung, diikuti anggota lainnya dengan sebab yang serupa. Kematian di lokasi yang sama. Lokasi kematian sering menjadi indikator atau indikator kuat adanya praktik pesugihan. Misalnya korban meninggal di tempat yang telah dijaga oleh jin pesugihan seperti jalan tertentu atau titik tertentu di rumah. Tidak semua tumbal pesugihan berakhir dengan kematian loh guys. Berikut adalah
tingkatan tumbal yang umum terjadi. Tumbal sakit, misalnya sakit berkepanjangan, korban hanya mengalami sakit yang terus-menerus tanpa penyebab medis yang jelas. Hal ini dimaksud untuk memberi makanan jin pelaku pesugihan, itu maksudnya. Tumbal darah atau nyawa. Dalam hal ini adalah tingkat tertinggi dalam praktek pesugihan. Korban harus menyerahkan nyawa seperti anggota keluarga sendiri. Orang lain yang menjadi target juga bisa diserahkan di tempat pesugihan. Inilah cara untuk agar tidak terkena menjadi tumbal. Yang satu, tolak pemberian yang tidak jelas. Jika seseorang memberikan barang, makanan, atau uang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, sebaiknya waspadai dan hindari menerima atau menggunakannya loh guys. Yang nomor dua, perkuat keimanan, misalnya tetap sembahyang, mendekatkan diri kepada Tuhan, ibadah yang rutin dan keyakinan kepada Tuhan dapat menjadi perlindungan utama dari gangguan makhluk halus. Yang nomor tiga, hindari praktek mistis apapun bentuknya yang bersifat negatif. Jangan terlibat dalam aktivitas atau ritual mistis yang mencurigakan, termasuk yang melibatkan jimat, mantra, atau tawaran kekayaan instan. Pesugihan adalah praktek ilmu hitam yang masih terjadi di sebagian masyarakat, meski bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Untuk melindungi diri, penting untuk mengenali ciri calon tumbal pesugihan seperti kita bahas tadi. Lalu jagalah jarak dari orang-orang yang menawarkan hal-hal yang mencurigakan. Sudah kita bahas tadi, semoga kita semua dilindungi dari perbuatan jahat dan tetap waspada berada di jalan yang benar. Guys. Oke, sobatku di seluruh Indonesia, hanya sekian yang bisa kita rangkum dari semua ciri-ciri orang yang akan menjadi tumbal pesugihan atau yang sudah menjadi tumbal pesugihan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kekurangan, dan ini kita rangkum dari berbagai sumber loh guys. Dan terima kasih kepada sobatku di Atulapan Channel sudah like, share, dan subscribe selama ini. Mudah-mudahan video yang kita share bermanfaat untuk kita semua dan mohon dukungannya. Terima kasih. Sun ngerungok